semuanya, apa kabar? Balik lagi di YouTube channel aku, Janika Siregar. Di video kali ini aku ingin bercerita tentang Haseki Hurrem Sultan, sejarah dari Turki lagi, dimana ini sudah pernah dirilis pada abad kejayaan 1. So, bagaimana ceritanya? Keep on watching! Hurrem Sultan. Haseki Hurrem Sultan memiliki nama asli yang dikenal sebagai Roxelana. Ia lahir pada tahun 1502 dan lahir di Polandia. Ia dilakukan selayaknya budak, ya dimana dia bisa belajar, dia juga harus bersih-bersih, ia harus patuh atau melayani tuannya. Setelah ia beranjak dewasa, Roxelana ini ditangkap oleh bangsa Tartar Crimea dan dijadikan budak di Kaffa. Nah, setelah itu dia dikirim ke Konstantinopel, Turki. Pada suatu ketika ada acara di istana di mana para harem ini mempersembahkan tarian kepada Raja Sulaiman. Nah, tentunya orang-orang yang bisa menari di depan raja ini ialah orang-orang terpilih, di mana budak-budak yang penampilan fisiknya itu cantik, langsing, pokoknya kayak body goals banget gitu kan. Nah, terus mereka dipersiapkan. Nah, para budak ini yang sudah dipilih, ia dipersiapkan dengan secara totalitas dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan salah satu budak ini adalah Hurrem atau Roxelana. Dan tanpa disangka, ternyata Roxelana berhasil menarik perhatian Raja Sulaiman, dimana ketika ia selesai menari, Raja Sulaiman ini memberikan selempang atau selendang kepada Roxelana sebagai tanda bahwa Raja Sulaiman ini menerima dia untuk masuk ke kamarnya. Di sana tuh teman-teman, para budak itu tidak boleh keluar harem, apalagi menemui sang raja di kamarnya, karena itu perbuatan yang sangat-sangat melanggar aturan. Nah, karena kecantikan wajahnya yang tidak tertandingi ini, Roxelana ini menjadi kesayangan Sultan. Roxelana ini memiliki kecantikan yang luar biasa, sehingga menimbulkan perasaan cemburu pada selir-selir atau istri-istri Raja Sulaiman, yang terutama Mahidevran. Mahidevran ini melakukan segala cara agar menarik lagi perhatian Raja Sulaiman kepada dirinya. Nah, suatu ketika, rasa kecemburuan Mahidevran ini semakin meningkat melihat Sultan Sulaiman lebih dekat dengan Hurrem atau Roxelana. Akhirnya Mahidevran dan Roxelana bertengkar, dan Sultan Sulaiman mengetahui bahwa Mahidevran ini memukul habis-habisan Roxelana. Namun sangat disayangkan, pertengkaran tersebut diketahui oleh Sultan Sulaiman. Lalu ia langsung mengambil keputusan bahwa Mahidevran dan anaknya yaitu Mustafa yang seharusnya menjadi penerus tahtanya dibuang ke Manisa. Roxelana ini menganut agama Kristen Ortodoks, tetapi dia masuk Islam atau mu'alaf ketika sebelum ia menjadi istri dari Sultan Sulaiman. Nah, sepeninggalan Mahidevran dari istana tersebut, Hurrem Sultan ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap Raja Sulaiman, di mana ia tidak hanya sebagai konsultan rumah tangga, bahkan dia bisa menjadi konsultan negara atau istana tersebut. Melihat kisah cinta mereka, yaitu Sultan Sulaiman dan Hurrem Sultan, memberikan kita bahwa cinta sejati itu memang ada. Bisa dilihat bagaimana mereka benar-benar saling menyayangi satu sama lain, tidak bisa jauh, dan selalu ingin bersama dalam keadaan apapun. Bukti cinta mereka ini ialah dituliskan dalam bentuk puisi, di mana keduanya saling rajin untuk mengirim puisi kerinduan satu sama lain. Dari pernikahan Hurrem Sultan dan Sultan Sulaiman, ia dikaruniai 6 orang anak, yaitu Putri Mihrimah, Selim II, Bayazid, Abdullah, Mehmet, dan Cihangir. Maaf ya, aku nyebutinya nggak berurutan. Sangat disayangkan bukti cinta sejati di dunia ini berakhir begitu saja ketika Hurrem Sultan meninggal dunia pada 15 April 1558. Di mana atas kejadian itu membuat hati Sultan Sulaiman sangat hancur, terpukul, dan merasa sendiri berkepanjangan waktu. Jenazah dari Hurrem Sultan dimakamkan di Masjid Raya Konstantinopel, Turki. Nah, makamnya ini didesain sangat unik dan indah, sebagaimana penghormatan beliau agar beliau selalu bahagia di sisinya. Tempat peristirahatan terakhir Hurrem Sultan dan Sultan Sulaiman ini sangat-sangat berdekatan, di mana hanya dipisahkan oleh satu kubah dalam masjid yang sama. Nah, teman-teman, aku cuma mau ngasih tahu di mana kalau misalkan kalian menonton Abad Kejayaan 1, kisah Hurrem Sultan dan Sultan Sulaiman itu menggambarkan dinamika percintaan di mana Sultan Sulaiman itu banyak sekali wanitanya, itu hanya sebuah karangan atau skenario penulis di mana hanya untuk menarik masyarakat untuk melihat film tersebut.
Karena pada kenyataannya Raja Sulaiman ini sangat-sangat setia kepada Hurrem Sultan, dimana ketika ia menikahi Hurrem Sultan, ia tidak lagi jatuh cinta kepada wanita lain. Sebab itu mereka berdua dilambangkan sebagai cinta sejati di dunia. Sangat disayangkan karena rumor yang beredar pada zaman dulu yaitu membicarakan bahwa Hurrem Sultan adalah seorang penyihir di mana bisa mengendalikan Sultan Sulaiman dalam keadaan apapun. Tetapi pada dasarnya menurut aku enggak ya teman-teman. Karena menurut aku ini Hurrem Sultan itu sebenarnya orang yang baik, di mana dia mendirikan banyak amal, banyak masjid, bahkan tempat pemandian khusus perempuan masih ada sampai detik ini di Turki. Aku lupa namanya apa, pokoknya kalian bisa cari sendiri di internet. Rumor jelek tersebut datang karena Raja Sulaiman itu terlalu mencintai Hurrem Sultan, dimana seharusnya tuh raja memiliki banyak selir atau banyak istri, tetapi Raja Sulaiman ini tidak sama sekali. Ia hanya setia pada Hurrem Sultan. Lalu Sultan Sulaiman ini melanggar peraturan istananya sendiri, dimana ia menikahi Hurrem Sultan secara resmi atau secara Islam, dimana seharusnya raja tidak boleh melakukan pernikahan tersebut. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah Hurrem Sultan ini termasuk ratu yang baik atau ratu yang jahat seperti rumor-rumor yang beredar? Komen di bawah ya. Nah, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan misalkan ada informasi yang belum aku sampaikan, kalian bisa komen di kolom komentar karena itu membantu aku buat belajar lagi dan membantu semua orang untuk menggali lebih dalam lagi tentang sejarah. So, thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. See you!